Ya, mengapa kita belajar desain grafis ini? Mengapa? Tapi kan mereka lebih profesional dari kita, tidak bisa kita pungkiri. Banyak yang lebih Mana profesional. mereka yang lebih profesional dibanding dengan kita yang Sejarah dan perkembangan desain grafis. Yang pertama, garis waktu sejarah desain grafis. Desain grafis berkembang pesat seiring dengan perkembangan sejarah peradaban manusia saat ditemukan tulisan dan mesin cetak. Perjalanan desain dan gaya huruf Latin mulai diterapkan pada awal masa kejayaan Romawi. Kejayaan kerajaan Romawi dianggap pertama yang berhasil menaklukkan Yunani, membawa peradaban baru dalam sejarah Barat dengan diadaptasikannya kesusastraan, kesenian, agama, serta alfabet Latin yang dibawa dari Yunani. Ketika perguruan tinggi pertama kali berdiri di Eropa pada awal milenium kedua, buku menjadi sebuah tuntutan kebutuhan yang sangat tinggi. Teknologi cetak belum ditemukan pada masa itu, sehingga sebuah buku harus disalin dengan tangan. Konon untuk penyalinan sebuah buku dapat memakan waktu berbulan-bulan. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perkembangan desain grafis. Yang pertama, 1851, The Great Exhibition diselenggarakan di Taman Hyde, London, antara bulan Mei hingga Oktober 1851. Pada saat revolusi industri, pameran besar ini menunjukkan budaya dan industri serta merayakan teknologi industri dan desain. Yang kedua, 1892, Aristide Bruat Toulouse-Lautrec, pelukis post-impresionis dan ilustrator Nouveau Prancis. Henri Toulouse-Lautrec melukiskan banyak isi Paris pada abad ke-19 dalam poster dan lukisan yang menyatakan sebuah simpati terhadap ras manusia. Untuk peristiwa lainnya dapat saudara lihat di format PDF yang telah kami kirim di WA sebelumnya. Kemudian untuk kategori desain grafis akan disampaikan oleh Ridwan tadi. Desain grafis atau graphic design, kata grafis menurut etimologi tadi adalah berasal dari kata grafik bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latin yang diadopsi dari kata Yunani graphos yang berarti menulis, menggores atau menggambar di atas batu. Desain sendiri merupakan proses pemikiran dan perasaan yang akan menciptakan sesuatu, menciptakan sebuah karya yang ditorehkan dalam sebuah grafis. Ya, terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator untuk sesi berikutnya. Selanjutnya sesi tanya jawab yang akan kami buka 3 orang penanya. Pada saudara Gunawan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok yang di depan, bagaimana tanggapan saudara jika saya katakan seharusnya mata kuliah desain grafis itu tidak ada? Sebab apa? Sebab di zaman sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang membuat orang otodidak itu tahu untuk mengedit cukup ini. Kenapa harus dipelajari lagi sekarang? Untuk mengedit video, contohnya ini saya merekam ya kan, dengan KineMaster. Jadi banyak orang yang di luar yang tidak mempelajari desain grafis tapi bisa menjadi profesional karena kemampuannya di situ. Ya, mengapa kita belajar desain grafis ini? Mengapa? karena gini ya. Mengapa ada pelajaran apa ya kita bilangnya? Tata boga. Tata boga. Sedangkan orang bisa masak. Bahkan orang yang nggak tamat SD pun bisa masak. Kenapa harus ada tata boga? Ya, terima kasih tata boga. Karena itu tadi sebuah ilmu harus kita disiplinkan. Kenapa kita masuk kuliah? Kenapa kita belajar? Toh kita bisa belajar di luar. Nah, dari belajar desain grafis inilah kita akan diarahkan menjadi seorang yang profesional dalam sebuah bidang desain grafis tersebut.
mengapa tadi penanya menanyakan kita perlu belajar ini, sedangkan orang yang nggak belajar aja tahu ada aplikasi KineMaster gitu ya. Maka saya katakan, disinilah di desain grafis inilah ilmu KineMaster tersebut kita pelajari secara mendalam, kita pelajari secara detail, dan kita pelajari secara menyeluruh. Dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang tidak diketahui oleh orang yang tidak belajar desain grafis tersebut. Nah, disiplin-disiplin ilmu yang ada di desain grafis ini mempunyai etika seorang desain. Itu tidak kita pelajari dari luar gitu kan. Jadi perbedaan yang paling mencoloknya, ketika kita belajar ini dengan mereka yang tidak belajar. Ya. Tapi kan mereka lebih profesional dari kita, tidak bisa kita pungkiri. Banyak yang lebih profesional. Mana mereka yang lebih profesional dibanding dengan kita yang belajar dengan sebuah desain grafis tersebut. Contohnya Atta Halilintar. Ya. Atta Halilintar. Dia jago dalam hal. Dia jago dalam hal itu. Dalam desain nggak? Bukan, dia bukan jago. Dia yang pertama mengupload dirinya sendiri, baru dia mengambil orang. Tidak bisa kita pungkiri itu. Ya, itu hanya sebuah keberuntungan. Artinya perbedaan mencoloknya adalah sebuah keberuntungan. Hanya satu bidang. Kenapa kita hanya dalam satu bidang? Bukankah youtuber banyak ini banyak yang nggak terkenal? Ya kan? Karena mereka tidak mempelajari desain tersebut. Contoh, orang yang mempelajari desain ini dengan yang tidak mempelajari cakupan sinyal, relasi dengan pabrik, dengan instansi lain itu lebih luas, gitu kan. Sedangkan mereka hanya berfokus pada hal itu. Artinya youtuber yang tidak belajar desain grafis itu salah ya? Saya tidak mengatakan. Ilmu bisa kita ambil dari mana saja, ya kan? Kita sepakat itu. Tapi inilah disiplin kita untuk menjadi desainer yang lebih profesional gitu. Ya bagaimana? Sama aja nggak apa-apa. Saya takut waktunya terlalu banyak. Saya rasa cukup. Terima kasih kepada saudara Gunawan. Ya baik, sedikit saya tambahkan kepada saudari Gunawan untuk lebih memperkokoh gitu kan. Jangan habis ini untuk apa belajar desain grafis lagi gitu ya. Ketika kita punya ijazah tentang desain grafis, misalnya ada penerimaan lowongan kerja, ada satu orang yang sangat mahir dalam desain grafis, sangat mahir gitu kan, tapi dia tidak mempunyai ijazah dalam bidang tersebut, tidak mempunyai sertifikat apapun, tapi memang mahir luar biasa kan. Sama orang yang D3 lulusan desain grafis, mana yang akan dipilih? D3. Nah ya, terima kasih. Lanjut kepada Loh, saya nggak jawab, siapa yang jawab tadi? Jadi bagaimana saudara? Sudah dijawab, udah lah. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pemakalah kalau memang mau di situ aja nggak ada masalah, mau balik ke tempatnya juga nggak ada masalah. Oke, di sini saya mau dudukkan dulu. Ya. Sebenarnya apa sih desain grafis itu? Karena dari yang kita pahami bersama berkaitan dengan desain grafis, ini hampir rata-rata menyatakan bahwasannya tulisan itu tidak termasuk desain grafis. Lalu video itu juga nggak termasuk dalam desain grafis. Ya, jadi sebenarnya gini, desain grafis itu, ya, ini merupakan video itu juga desain grafis. Tulisan, koran itu juga desain grafis. Gambar itu juga desain grafis. Jadi yang berkaitan ya dengan hal semua ini itu disebut dengan desain grafis. Kenapa harus ada desain grafis? Itu kan jadi pertanyaan. Mengapa? Nah ini pertanyaannya tadi, kenapa kok harus belajar? Gitu loh, bahasa apa ya?
Pakai bahasa Indonesia aja lah ya, desain ya. Mengapa harus ada desain grafis? Kan gitu jadi pertanyaan. Toh pada saat ini kita dimudahkan dengan beberapa aplikasi yang bisa membuat itu semua. Ya. Pernah nggak kalian rasakan selaku desainer dalam hal grafis ini, ya, tidak tidur satu malaman demi mengedit foto yang deadline harus selesai? Pernah. Udah mesti mengedit video yang deadline harus selesai. Saya udah pernah saya rasakan 2 hari 1 malam harus deadline selesai. Udah, karena kita dimudahkan dengan aplikasi itu. Tapi ketika bicara desain grafis, kenapa harus ada? Ya, intinya gini, dengan mempelajari ini kita tahu gimana caranya sih angle yang baik, bagaimana cara mempromosikan satu hal yang baik agar apa yang mau kita sampaikan sampai ke orang yang membacanya ataupun orang yang melihatnya. Saya tanya, ketika kalian ambil foto dengan latar belakang gedung tinggi, kalian mau ambil foto kalian dengan gedung tinggi itu gimana sob yang kalian ambil? Cara ngambilnya gimana? Dari bawah. Ada ke bawah. Hah? Dari bawah. Kalau saya nggak bawa handphone tuh. Bisa juga. Kalau itu dari bawah. Saya bisa mulai handphone ya? Atau langsung? Dia. Contohkan. Oke, seperti itu. Yang lain? Ngapain? Oke, saya pinjam handphonenya. Gimana sih? Ya, jadi cara yang benar, ya saya kasih tahu. Kameranya dibalik, posisinya di bawah. Oh iya. Letakkan di bawah. Tinggal ambil angle-nya dari mana. Kita ambil angle orangnya dari kakinya. Udah, baru tembakan ke gedung yang paling tingginya. Jadi dengan hal seperti itu, orangnya terlihat juga lebih besar. Gedungnya juga terlihat, gitu. Makanya kita perlu belajar desain grafis. Ya banyak memang kalau berkaitan dengan aplikasi ini. Ya kalau aplikasi banyak. Tapi kita perlu tahu gitu gimana caranya. Makanya selama ini yang kalian lihat kan tuh cara ngambil foto tetap kameranya berdiri. Ya, bisa. Nggak mesti harus mundur. Kalau mundur kan posisi orangnya juga kecil. Gedungnya juga nanti dapat hasilnya kecil. Ya, posisinya dibalik, kameranya di bawah, ambil view-nya ke gedungnya. Dan nanti tinggal editing warna itu bisa menggunakan Photoshop dan sebagainya. Oke, ya udah tahu ilmunya sedikit ya. Kita jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak belajar kita lagi ya. Jadi sama halnya gini, kenapa kalau lensa kamera itu harus panjang gitu kan? Ya sebenarnya nggak ngaruhnya sama yang pendek, cuman ketika lensa kamera itu panjang, mereka butuh jarak yang lebih bisa diambil jauhnya gitu. Jarak jauhnya itu ketika pakai lensa yang lebih lebar itu untuk ruangan sempit. Kalau yang panjang itu, umpamanya kita malas jalan dekat gitu kan, ya kan nggak mungkin ketika ada orang main bola kita pakai kamera yang lensa yang pendek, yang ada kita kena bola gitu. Makanya kita pakai lensa yang panjang, hanya itu aja kegunaan itu semua.